Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hakikat dari model pembelajaran PKN. Sebuah model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang mengorganisasi pembelajaran dalam kelas dan menunjukkan cara penggunaan materi pembelajaran. Selanjutnya, definisi model pembelajaran menurut Slavin adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran yang termasuk tujuan, sintaknya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Lalu, model pembelajaran menurut Joyce and Weil menyatakan bahwa model pembelajaran mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rancangan pembelajaran yang disusun secara jelas sintaknya berdasarkan pada lingkungan belajar peserta didik sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam model pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran PKN di kelas tinggi. Yang pertama yaitu model connected atau terhubung. Jadi, model pembelajaran ini menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, dan lain sebagainya. Jadi, metode connected ini digunakan untuk mengaitkan beberapa bagian materi menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan sehingga siswa mampu menyerap informasi secara utuh dan dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk melahirkan pengetahuan baru sesuai dengan kemampuannya. Kedua yaitu model pembelajaran nested atau tersarang. Jadi, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek, kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lainnya. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi satu kesatuan. Model nested ini di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi, yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran dan jenis keterampilan apa yang akan dipadukan. Lalu, kemudian menentukan keterampilan yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sehingga pembelajaran terpadu yang diterapkan tidak membingungkan peserta didik ketika belajar di sekolah. Model pembelajaran yang ketiga yaitu shared atau terbagi. Jadi, model pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Nah, perpaduan pembelajaran diakibatkan adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Contohnya, butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSPB, matematika, dan IPA disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran Weber yang merupakan model pembelajaran yang paling populer yang
banyak digunakan oleh tenaga pendidik, karena model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Untuk memahami model ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan gambar yang ada dalam slide ini. Jadi bentuk model pembelajaran ini seperti jaring laba-laba. Model pembelajaran selanjutnya yaitu integrated atau model pembelajaran terpadu. Jadi, model pembelajaran ini secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan ini, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Nah, bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung atau nyata yang menghubungkan antara konsep dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu model integrated ini perlu dikembangkan pada satuan pendidikan sekolah dasar, karena lebih memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dalam berbagai segi. Jadi penerapan model ini lebih memungkinkan terbentuknya jalinan antar skemata pengetahuan siswa yang telah dimiliki siswa sesuai dengan potensi yang ada dalam diri siswa tersebut. Model pembelajaran immerse atau model pembelajaran celupaan dirancang untuk membantu siswa dalam menyalin dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakainya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Nah, model ini melatih kreativitas berpikir siswa secara bertahap dari jenjang SD hingga jenjang SMA. Misalnya, penerapannya pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Dalam cakupan materi pencemaran udara dapat dijelaskan pada materi pembelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Nah, materi tersebut membahas mengenai misalnya dalam IPA-nya, membahas mengenai pernapasan pada manusia. Lalu pada PKN-nya membahas mengenai peraturan pemerintah tentang pencemaran udara. Dalam Bahasa Indonesia-nya membahas mengenai menceritakan hasil pengamatan pencemaran udara di suatu kawasan. Lalu dalam seni rupanya membuat poster sederhana tentang pencemaran udara. Model pembelajaran yang terakhir yaitu networked atau bisa diartikan sebagai model pembelajaran hubungan atau jaringan. Jadi, dalam model pembelajaran ini berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumbernya itu baik berupa buku catatan, internet, radio, TV, teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli oleh siswa tersebut. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, yang artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam pembelajaran tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat model pembelajaran yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kurikulum 2013 di sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.